Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi kerabat saestu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua hal yang badhe kita sampaikan. Pertama, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Niki kang mbak santri, kang santri Yunus, surat Yunus 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi, sampaikan kepada umat, dengan fadl, anugerah dan rahmat Allah hendaknya mereka bergembira, hendaknya mereka merayakannya, hendaknya mereka mensyukurinya. Berangkat saking ayat punika, putra putri santri-santri kita hari ini khatam Al-Quran. Itu satu anugerah yang luar biasa. Maka sudah sewajarnya saat kita merayakan, saat kita berbahagia, utamanya dalam arti saat kita mensyukurinya. Maka di event yang sangat mulia ini, pertama kula derek mengucapkan Alfa Mubarak. Kita derek mengucapkan congratulations, bahasa Gerabakipun. Congratulations, selamat kepada para santri-santri, santri putra, santri putih, khotimin khotimat yang siang ini telah diwisuda. Berkat kepatuhan kalian akan tata tertib, berkat kepatuhan kalian terhadap asatidz ustadzat, berkat kepatuhan kalian kepada pengasuh, dan mau mengikuti dan mau bisa memanage, mengatur waktu kalian, maka kalian tinggal hari ini mengunduh sudah menuai hasil jerih payah kalian selama ini. Maka selamat untuk para santri khotimin khotimah. Yang kedua, selamat juga kepada Bapak Ibu wali santri yang tentu setiap saat melantunkan doa terbaik untuk putra putrinya yang di pondok, yang setiap saat membersamai putra putrinya dalam lantunan dan munajat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap saat membiayai kebutuhan putra putrinya di pondok. Maka tanpa jasa orang tua, tentu santri dan para santri tidak mungkin bisa sampai naik panggung siang ini untuk dihaflahkan, untuk diwisuda. Selamat yang ketiga kepada Dewan Guru, Dewan Asatidz Ustadzah yang telah pagi, siang, sore, malam membersamai, mendampingi, mengarahkan dan mendoakan para santri-santri. Tanpa bimbingan para asatidz ustadzah, tentu para putra putri santri-santri kita siang ini belum tentu bisa naik di panggung untuk dihaflahkan. Selamat juga tentu terhadap lembaga Pondok Tahfidz, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Falah, yang dengan peraturan-peraturannya, dengan segala kebijakan yang ditelurkan oleh pengasuh, akhirnya bisa menjadikan satu komunitas pesantren dengan kondisi lingkungan yang kondusif, akhirnya betul-betul bisa menelurkan hasil nyata, hasil real, yaitu para khotimin khotimat, para hafidz hafidzah. Ini tentu, maka ini kita doakan bareng-bareng semoga Pondok Tahfidzul Quran Al-Falah semakin maju, semakin berkah, semakin eksis, semakin santrine kathah lan berkah amberkahi. Amin Allahumma amin. Tentu di atas itu juga yang paling menjadi kunci di dalam kesuksesan sebuah lembaga adalah top figur yang tidak lain adalah pengasuh pesantren. Maka kita juga ucapkan selamat kepada Pak Yai Hakim yang telah dengan bersama ibu dan keluarga memimpin, memanage, dan satu teamwork berupa para asatidz ustadzah dan karyawan yang akhirnya bisa bareng-bareng membersamai santri kita untuk mengawal sampai mewujudkan cita-cita mulia menjadi seorang hafidz atau hafidhah.
Poin pertama 5 menit. Nah, poin kedua 5 menit alhamdulillah nih kira. Tapi kalau wong masa 10 menit atau 10 menit pun madang ya niki pun kenyang wis ditambah seperempat jam lah. Setuju kok insyaallah seperempat jam. Paling-paling tambah semenit 2 menit acara biasane Pak Yai Fatah niki. Semenit Pak Fatah ini ya sejam. Nggih, Bapak Ibu ingkang kita hormati. Al-Qur'an itu qara ayat qira'u qira'atan wa qur'anan. Quran itu kalau qira'ah itu bacaan. Tetapi kalau Al-Qur'an itu maknanya al-qira'ah al-kamilah wal adibah. Al-Qur'an itu adalah bacaan yang sempurna dan bacaan yang agung. Kesempurnaan Al-Quran, keagungan Al-Quran itu bukan cuma sebatas wacana, tapi ini betul-betul data, fakta, dan realita. Al-Quran itu kitab suci yang diturunkan oleh Dat yang Maha Suci melalui malaikat suci, diberikan kepada Nabi yang suci, dan diperuntukkan umat yang diharapkan menjadi umat-umat nantinya di sisi Allah menjadi umat yang suci. Al-Quran ini adalah kitab mulia, diturunkan oleh Dat yang Maha Mulia melalui malaikat yang mulia, diberikan kepada Nabi yang mulia, diperuntukkan umat yang diharapkan kita sebagai umat Nabi menjadi umat yang mulia. Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat niku bukti kenabian dan kerasulan baginda Rasul. Bukti ini mangkeh ada 4 bukti yang besar. Mangkeh kita sampai akan 1 atau 2 niki tinggal ningali nopo niki bel nipun niki mangkeh. Engkang pertama Bapak Ibu kangge santri-santri utamane kangkang mbak-mbak santri. Al-Quran itu pertama bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat, jamalul lughah wa daqiqul ibarah, keindahan bahasa dan ketelitian redaksinya. Teng Al-Quran niku kita mangke sahabat dari ngaji ngaos niki kita ingin bahwa kita semakin bangga bahwa kitab suci kita niki kitab suci Al-Quran yang tidak akan tersentuh oleh perubahan. Bahkan ketika ada tangan-tangan jahil, tangan-tangan usil, atau tangan-tangan yang sabukul yang tidak sengaja tetapi akhirnya merubah Al-Quran, maka tidak menunggu waktu lama pasti diketahui, pasti nanti akan dibenarkan dan Al-Quran yang asli tetap terjaga. Keindahan bahasa Al-Quran niki tentu dipahami oleh orang Arab karena Al-Quran niki bahasa Arab. Maka yang mungkin pertama kali memahami orang Arab atau orang non-Arab yang sudah mempelajari tentang Arab, minimal gramatika Arab. Bapak Ibu, di Al-Quran itu Allah hal-hal yang disebutkan Allah itu seimbang. Pada saat Allah menyebut bumi, pada saat yang sama nanti di tempat yang hampir sama Allah menyebut langit. Ketika fil barri mesti wal bahr, ketika daratan nanti ada lautan, ketika ada pagi, ada sore, siang dan malam. Niki mangke nak dijumlah niku seimbang. Kata yaumun yang artinya hari niku di dalam Al-Quran disebut sebanyak 365 kali, yang sama dengan 1 tahun, jumlah hari dalam 1 tahun. Kata yaumun yang artinya itu bulan, bukan hari tapi bulan, niku disebut dalam Al-Quran sebanyak 12 kali, yang artinya 1 tahun itu adalah 12 bulan. Bahkan ada kata-kata angka ini yang unik di dalam Al-Quran. Ada angka 19 Bapak Ibu, ada angka 19. Niki angka yang istimewa. Data-data niku bahwa Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan di dalam mushaf kita setiap awal surat selalu diawali dengan basmalah. Tentu kecuali surat Baroah, surat Taubah. Meskipun demikian di lain surat nanti Allah di tengah-tengah surat
ada bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim niku huruf aslinya berjumlah 19. Nggih nak kita ngaji fadilah keutamaan basmalah niku para ulama ahli kasyaf, ahli kasepuan itu orang yang melantunkan basmalah, memahami maknanya, menghayati kandungannya, ia akan diselamatkan dari 19 malaikat zabaniyah, anak buah malaikat Malik nok neraka. Itu diambil tak dari ayat alaiha tis'ata asyari. Bismillahirrahmanirrahim. Bon. Lajeng bismillah itu menjadi awal di setiap surat di dalam Al-Quran, yang surat Al-Quran itu jumlahnya 114. Tetapi bismillah di awal baroah tidak ada, tetapi diganti di tengah surat yang lain. Wow, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya bismillah di dalam Al-Quran itu disebut 114 kali. 114 kali itu sama dengan 19 kali berapa? Maka sakit dibagi 19, maka dihitung piyambak. Lanjut, wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1-5, Iqra sampai malam ya'lam. Niki mangke kalau kita hitung kata per kata niku mangke berjumlah 19 kata. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Ngoten mangke 19. Malamnya itu jadi satu karena ini satu arti. Lajeng wahyu yang pertama kali turun Iqra sampai malam ya'lam. Pada saat kita hitung jumlah hurufnya, maka akan ketemu angka yang bisa dibagi 19. Lalu wahyu yang pertama kali turun masih Iqra sampai malam ya'lam. Ketika wahyu yang pertama kali turun di surat Al-Alaq itu, akhirnya surat Al-Alaq sempurna. Niku jumlah ayat wasjud waktu tadi itu jumlahnya 19 ayat. Niki derana. Niku wahyu yang pertama kali itu. Sekarang wahyu yang terakhir turun. Wahyu yang terakhir turun yang dalam bentuk surat utuh adalah surat yang ke-110. Surat apa niku Bapak Ibu? Mesti ngitung dhisik. 100 kulhuwallah iku Anas itu 114. Berarti ingkang 113 napa Bu? Al-Falaq. 112 surat apa? Kulhu. Ora ono surat kulhu mboten wonten ono surat kulhu barang iki. Al-Ikhlas surat kulhu. Nggih, surah Al-Ikhlas. Lalu 111 Tabat Yada itu surat Al-Lahab. Maka 110 adalah surat Idza Jaa niku, surat An-Nasr. Idza Jaa Nasrullah niku wahyu yang terakhir turun dalam bentuk satu surat utuh. Satu surat utuh. Adapun ayat maka ada yang bilang al-yauma akmaltu, ada yang wonten ingkang berpendapat wattaqu yauman turja'una fi ilallah lan sanes-sanesipun. Yang terakhir dalam satu surat utuh surat An-Nasr. Niku kalau kita hitung ada 19 kata mulai. Idza jaa nasru Allah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dini Allah afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 19 kata. Lajeng nanti ketika itu kita hitung akan ketemu angka yang juga bisa dibagi 19. Bon, wahyu pertama sudah, wahyu terakhir sudah, sekarang tengah-tengah Al-Quran yang oleh para ulama itu di dalam sebagian sejarahnya untuk mengenang peristiwa Khalifah ketiga, menantu baginda Nabi, pemilik julukan Dzun-Nurain, orang yang mempunyai dua cahaya, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan di akhir hayatnya beliau baru berdoa. Di tengah berdoa dan membaca Al-Quran, di tengah-tengah membaca Al-Quran itu beliau oleh orang Yahudi ditikam dari belakang, akhirnya darah mengucur mengenai mushaf.
Lalu delalah yang dibaca Sayyidina Utsman di akhir hayat, di hembusan nafas terakhirnya, lalu akhirnya darah yang mengalir dari beliau niku menulis satu lafal di dalam tepat di tengah-tengah Al-Quran, yang oleh sebagian percetakan ditulis dengan tinta hijau, sebagian ditulis dengan tinta merah, adalah kata-kata wal yatalattaf. Niku mangke jenengan tingali teng mushaf niku ada di ayat ke-19. Delalah. Niku diantara sedikit betapa detail telitinya ibarat-ibarat, kalimat-kalimat dan redaksi Al-Quran. Nomor kali, Al-Quran itu mukjizat, buktinya adalah pemberitaan Al-Quran tentang masa lampau, tentang umat-umat tempo dulu yang oleh sejarah akhirnya sesuai dengan fakta, data, dan realita. Ketika Nabi Musa diutus Allah dakwah ke Fir'aun niku julukan Raja Mesir, Bapak Ibu, bukan nama. Fir'aun ingkang teng Al-Quran yang menjadi musuh Nabi Musa niki wakila namanya Ramses II. Niki sak menika ada di museum komika teng Mesir, teng Mathaf Tahrir namanya. Kula pernah minum air Sungai Nil selama 6 tahun. Kula 97 ngantos 2003 teng Al-Azhar University teng Kairo teng Mesir. Niku singkat cerita Nabi Musa diutus untuk dakwah kepada Fir'aun. Lalu singkat cerita Fir'aun sudah kalah. Tukang sihir wis kalah, tali-tali tukang sihir yang menjadi ular sudah dimakan oleh tongkat Nabi Musa yang juga bisa menjadi ular yang super jumbo, super besar. Singkat cerita Nabi Musa kalayan Bani Israel divonis harus ditangkap, dihukum mati. Nabi Musa karena membawa umat akhirnya lari mau menyelamatkan diri, yang dipikir boten dirinya tetapi karena umat Bani Israel niku akhirnya singkat cerita bersama Bani Israel meninggalkan Mesir menuju pinggiran Mesir, lalu tepat di pinggir Laut Merah, di depan Samudra dan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun sudah mengejar dengan peralatan senjata yang lengkap. Maka pada saat itu doa Nabi Musa cuma ya Allah selamatkan hamba dari kejaran orang-orang yang dolim. Singkat cerita meleh, singkat mawon, singkat cerita meleh, intinya Nabi Musa mendapat wahyu, pukulkan tongkatmu di laut, maka dipukulkanlah itu, membelah itu Laut Merah, seakan-akan jalan terbentang di tengahnya. Nabi Musa bersama Bani Israel melewati tengah lautan yang sudah menjadi jalan raya niku, maka pasukan Fir'aun yang dilihat adalah di atas itu Musa, itu Bani Israel, mereka sudah tidak akan sadar bahwa itu aslinya adalah samudra. Dia yang tahunya juga jalan raya yang membentang. Dikejarlah itu Nabi Musa dan Bani Israel. Nabi Musa, Bani Israel sudah sampai pinggir Laut Merah, maka kembali Nabi Musa mendapat wahyu, pukulkan tongkatmu ke laut, dipukulkan kembali di saat pasukan Fir'aun di tengah-tengah jalan yang pada hakikatnya lautan, kembali itu menjadi lautan. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Fir'aun is dead. Kapan is dead-nya? Para sejarawan ini merilis. Intinya setelah itu Fir'aun mati. Kok Fir'aun kok ngapain? Fir'aun kabundut lali kok. Fir'aun mati nolong. Lalu singkat cerita datang sejarah mangke, beberapa hari setelah itu jasad Fir'aun terombang-ambing, terapung di atas air.
dilihatlah oleh penduduk Mesir di pinggir Laut Merah. Nak mahasiswa niku biasanya nak haji niku kan gaya ini kita milih sing laut, milih itu karena kalau bukan pribumi Mesir niku ada cuma dua pilihan, laut atau udara. Nah daratan itu khusus pribumi yang Mesir nak badhe umroh badhe haji. Akhirnya mahasiswa yang lebih banyak memilih laut, naik kapal 2 hari 3 malam Bapak Ibu, saking pelabuhan Swiss ngantos pelabuhan Jeddah niku 2 hari 2-3 malam. Alasannya masuk kok milih kapal ora pesawat atau tidak pesawat. Kita ingin menikmati napa niki keagungan napa niki ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gaya ini ngoten. Pada semati semaring irit ora di duit niku asale. Kenapa pesawat itu double. Akhirnya pun kita naik kapal ini memang 2 hari 3 malam niku di atas Laut Merah niku Bapak Ibu. Tapi nggih boten ningali kok Firaun ketok, boten saiki pun boten ketingal. Firaun wis ora ketok sebab pun cinten museum. Ketika tahu Firaun terapung oleh penduduk Mesir karena tahu itu ada rajanya, akhirnya tetap diupokoro, bahasa mulyana apa itu upokoro tempat dirawat sebagaimana dirawatnya raja-raja Mesir. Akhirnya pertama dibawa, lalu dikafani, sak dari dikafani dibalsem Bapak Ibu. Tapi ampun dipahami balsam apa caplang, balsam cap geliga, balsam ini bahasa Arab, balsam ini asli bahasa Arab, lam sim mim ini bahasa Arab, formalin. Nah ini balsam ini balsam formalin, model diawetkan, dan itu memang menjadi tradisi raja-raja Mesir ketika meninggal, maka diawetke, lalu dikafani, dikuburkan di sekitar Laut Merah. 2 bulan dari kejadian dari pemakaman itu Mesir terjadi banjir bandang. Kuburan Firaun bersama yang di sekitarnya tergerus air dan jasad Firaun hilang di bawah tsunami. Sebulan tidak ditemukan, setahun tidak ditemukan, 10 tahun tidak ditemukan. Pada saat Fir'aun tenggelam itu, di dalam Al-Quran dijanjikan, sami teng surat Yunus tapi ayatnya beda 92 mangke, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Fir'aun, ini janjinya Allah, Fir'aun, hari ini akan aku selamatkan jasadmu. Fal yauma nunajjika bibadanika, untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayat, agar kamu nanti bisa menjadi pelajaran bagi umat-umat yang datang setelah kamu. Tadi Fir'aun hilang, setahun orang ketemu, 10 tahun orang ketemu, bahkan 100 tahun tidak ketemu, tetapi janji Allah dan Al-Quran akan diselamatkan jasadnya. Ternyata Fir'aun niku dari para sejarah niku tenggelamnya niku kurang lebih 2000 tahun sebelum miladiyah Bapak Ibu. Padahal sekarang kita 2022 miladiyah. Berarti karena 2022 ditambah niku wow 2400. Bon sampai nembe tahun 1986 niku wonten seorang arkeolog saking Inggris namanya Smith niku yang menemukan jasad Fir'aun. Ditemukan jasad Fir'aun. Ketika ditemukan, ya Allah, jasadnya utuh Bapak Ibu. Bahkan kain kafannya kok iso ijeh nempel niku pripun. Padahal pun berapa niku? Pun ribuan tahun, hampir tahun dihitung niku hampir 4000 tahun. Sebab apa? Janji Allah. Wow. Nah, karena yang Smith niku termasuk kategori tiang ingkang nak bahasa teng internasional itu sawanen. Napa nggih sawanen bahasa Grabat. Nak weruh tiang pejah niku langsung kaya apa iku masuk angin tan apa ngoten niku lho, napa niku namanya teng mriki. Sawanen sami. Nak
Kafan Fir'aun itu dibuka setelah 11 tahun kemudian. Jadi tadi ditemukan di 1896 maksud Allah, lalu dibuka kafannya di 1907 oleh Elliot Smith namanya pun. Elliot, saking Prancis. Niku bukti Al-Quran kita yang kedua. Lalu selanjutnya, disingkat-singkat mawon. Yang selanjutnya bukti yang ketiga adalah pemberitaan tentang hal-hal yang bersifat masa depan, hal-hal yang bersifat futuristik atau al-umur al-mustaqbaliyah, bahasa tafsir itu. Pada masa Kanjeng Nabi ini diutus, ada dua negara adidaya, ada dua negara adikuasa, yaitu Persia dan Romawi. Niki dua negara adidaya ini selalu saja saingan, berperang, niki menang, niki kalah, niki kalah, niki menang, gantian. Tetapi pada saat Kanjeng Nabi diutus, delalah pas Romawi dikalahkan Persia. Niki mangke saged diwaos teng awal-awal surat Ar-Rum. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Romawi dikalahkan oleh Persia. Tetapi janji Al-Quran nanti setelah Romawi dikalahkan Persia, ganti nanti Persia dikalahkan Romawi. Niki kula wis ajeng gangsal menit ajeng rampung malah ngeten iki pripun. Kula ewarep teka hakim iki lho maksudnya. Ditambah kalih menit ngoten. Kula tambah kalih menit. Bapak Ibu ingkang kita hormati, Romawi dikalahkan Persia. Tetapi kata Al-Quran, janji Al-Quran, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tetapi nanti Persia pada akhirnya ganti mengalahkan Romawi. Kapan itu? Fi bid'i sinin, dalam bid'u sinin, dalam beberapa tahun. Kata bid'un dalam Al-Quran itu menunjukkan angka, ada yang memilih angka 1 sampai 10, ada yang memilih angka 3 sampai 8 atau sampai 9. Intinya beberapa tahun. Lalu ternyata dilanjutkan lagi pada saat Persia mengalahkan Romawi setelah beberapa tahun itu, pada saat yang sama wa yauma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah, pada saat yang sama nanti umat Islam merayakan kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau singkat mawon, ketika Romawi Ghulibatir Rum, ketika Romawi dikalahkan Persia itu oleh para sejarawan, itu terjadi pada tahun 614 Hijriah. Lalu pada saat ganti Persia mengalahkan Romawi, niku pada akhirnya terjadi pada 622 Miladiah. 22 dikurangi 14 pinten Bapak Ibu? 8. Berarti tahunnya itu betul bibit isinin, bahwa Persia ganti mengalahkan Romawi dalam beberapa tahun. Dalam 8 tahun itu berarti masuk kata-kata bid'un wau, baik yang memilih angka 1 sampai 10 atau yang memilih angka 3 sampai 9. Tidak cuma itu hebatnya Al-Quran, dilanjutkan pada saat Persia mengalahkan Romawi, pada saat yang sama umat Islam merayakan kemenangan yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu dalam perang apa? 622 itu ternyata sama dengan tahun 2 Hijriah, yang pada saat itu umat Islam di bawah komando langsung baginda Nabi merayakan, mensyukuri nikmat menang di dalam perang Badar Kubra itu Bapak Ibu. Yang ketiga kita Hasan. Singkat yang ketiga kalau ajak terus ini. Yang ketiga singkat. Nanti ada hal-hal yang bersifat sains dan teknologi. Kita dulu diajari di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, ada teori tentang ilmu fisika, itu teori Big Bang, ledakan besar, dentuman besar.
Di dalam teori itu dikatakan bahwa niki alam semesta itu dulu tata surya itu jadi satu. Lalu karena global warming, pemanasan global intinya meledak. Jadilah nanti ada yang menjadi bumi, ada menjadi Pluto, Mars, Jupiter, dan Saturnus dan yang lain. Itu ternyata jauh-jauh hari Al-Quran telah menegaskan. Awalam yaralladzi 14 abad yang lalu, 1400 lebih tahun yang lalu, Al-Quran telah menegaskan kepada kita, awalam yaralladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Tidakkah mereka berpikir bahwa annas samawati wal ardo, bahwa langit bumi alam semesta kanata dulu ratqan gumpal menjadi satu, fafataknahuma, lalu kami pecah itu langit dan bumi. Karena surat Al-Anbiya. Lalu dalam teori sains dan teknologi yang baru, yang modern juga dikatakan bahwa ada istilahnya, bahasa Magelangipun istilahipun expanding cosmos. Itu bahasanya mbak-mbak nih kita ya. Expanding cosmos itu adalah kosmos yang mengembang. Artinya alam jagat raya itu boleh jadi bisa mengembang. Noten itu kita delalah. Tinggal nanti santri tugasnya itu banyak meneliti Al-Quran itu. Delalah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran 14 abad lebih yang lalu. Wassama abanaina bi aidin, yang ini yang digaris bawah, wa inna lamusiun. Langit jagat raya ini kami bangun dengan kekuatan dan kekuasaan kami Allah. Wa inna lamusiun, dan dalam kekuasaan kami untuk menjadikannya lebih luas. Mangkih teori tentang gravitasi ada di Al-Quran Bapak Ibu saya itu. Teori tentang gravitasi, teori tentang perpindahan, mengapa harus ada siang dan malam, mangkih luar biasa banget. Sambung wa ba'd.